Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sabar ini adalah salah satu prinsip dan sikap hidup. Was-sabru yu'inu ala kulli amalin. Pada hakikatnya kesabaran itu dapat menolong kita dalam segala situasi. Apa yang dimaksud wasta'inu bis-sabri? Sebagian ahli tafsir menjelaskan wasta'inu bis-sabri awalan as-sabru ala ta'ah. As-sabru ala mada? At-ta'ah. Sabar dalam hal ketaatan. Sanian as-sabru anil ma'siyah. Sabar untuk tidak berbuat sesuatu yang maksiat, yang melanggar. Wasalisan, yang ketiga, as-sabru ala aqdarillahil mu'limah. Sabar atas segala ketentuan Allah. Bisa jadi musibah, bisa jadi bencana, atau kesulitan-kesulitan hidup yang mungkin saja membuat kita sulit dan sakit. Jadi sabar yang pertama, sabar dalam hal apa? Ketaatan, sabar untuk tidak berbuat maksiat, sabar dalam hal menghadapi musibah. Taat itu butuh sabar. Sholat itu butuh sabar. Bagaimana orang kalau nggak sabar dalam hal sholat? Mungkin sholatnya akan malas-malasan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Sholat itu kalau nggak sabar, gimana kita mau melaksanakan sholat taraweh? Gimana kita mau melaksanakan sholat Jum'ah yang rangkaiannya ada khutbah? Sabar. Masuk masjid sebelum khatib naik mimbar. Nunggu khatib khutbah, mendengarkan dengan baik. Menyimak khatib sedang berkhutbah, doa di antara kedua khutbah, kemudian membersamai khatib dalam doa sampai kepada sholat Jumatnya, sampai kepada wirid pada sholatnya, itu sabar. As-sabru ala ta'ah. Puasa juga butuh sabar. Orang kalau nggak sabar puasa gimana menahan lapar dari subuh sampai maghrib? Godaannya banyak begitu, makanan, minuman, es dan lain sebagainya, gimana? Sabar dalam hal ketaatan. Birrul walidain itu juga taat. Birrul walidain bagian dari taat. Menghormati guru itu bagian dari ketaatan. Sabar. Kita mungkin punya orang tua, sudah sepuh, sudah tua, merawatnya, ya, membersamainya di usia senja, mengantarkannya husnul khotimah. Orang tuamu itu, antarkan orang tuamu itu sampai husnul khotimah. Pandu,
Kalau sakit ya dirawat. Saya ngerawat ibu mertua saya itu 8 tahun. Stroke. Setiap waktu sholat ya kita wuduin, kita usapin air wudu, sholat, kita pandu sholatnya. Kita zikir di sampingnya. Bawanya ke dokter, bawanya ke terapi, menyuapinya, membersihkan kotorannya, dan seterusnya. Sabar. Sama ketika orang tuamu dulu mendidik kamu waktu kecil, anak usia segini, apalagi masih bayi, ya. Malam minta pipis, ya namanya anak ya diantarkan. Makannya masih disuapin. Jadi ketika kita ini merawat orang tua yang udah sepuh, itu sama dengan dulu ketika orang tuamu merawatmu ketika bayi. Kama rabbayani shaghira. Itu sabar dalam hal ketaatan. Jadi taat itu butuh kesabaran. Orang jujur itu kan taat. Kamu nggak mau korupsi, nggak mau bohong, itu kan jujur namanya, amanah. Amanah itu kan bagian dari ketaatan. Harus sabar. Orang jujur itu godaannya banyak. Harus sabar. Orang amanah itu godaannya banyak, besar. Maka harus sabar supaya nggak tergoda. Termasuk sabar untuk tidak berbuat maksiat. Maksiat itu mungkin saja dekat. Maksiat itu mungkin saja mudah dilakukan. Orang mudah sekali kok maksiat itu. Mudah sekali. Dan salah satu pekerjaan setan adalah menjadikan yang dilarang itu indah. Semua yang dilarang itu dijadikan oleh setan dalam pandangan kita indah. Maka kita ini kadang-kadang melakukannya dengan sukarela. Itu godaan setan. Nah ketika ada peluang untuk berbuat maksiat, kok kita nggak mau berbuat maksiat? Ada peluang untuk berlaku tidak jujur, kok kita tidak melakukannya? Ada peluang, ada kesempatan untuk berlaku jahat, kok kita tidak melakukannya? Ada kesempatan untuk berbohong, kok kita tidak melakukannya? Ada kesempatan untuk zalim, untuk curang, kok kita tidak melakukannya? Ada as-sabr. Mafhum? Baru yang terakhir adalah as-sabru 'alal musibah. As-sabru 'ala aqdarillahil mu'limah. Sabar dalam apa? Menghadapi musibah-musibah. Kalau pas dikasih sakit, ya sabar. Dikasih musibah, ya sabar. Dikasih rezekinya dibatasin, sempit rezekinya, sabar. Ya. Mungkin ada orang-orang yang kita cintai dipanggil oleh Allah begitu cepat, sabar. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamar wa basyiris sabirin. Wa basyiris sabirin. Sabar. Jadi 3. Sabar dalam hal apa? Ketaatan. Sabar dalam hal untuk tidak berbuat maksiat. Yang ketiga, sabar ketika menghadapi musibah. Wasta'inu bis sabri wassalah. Apa yang dimaksud dengan as-salah? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya dia itu lakabirah. Al-kabirah sa'bah syaqqah. Salat itu terasa sulit, terasa berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Berat, bangun pagi jam 3:30 sholat subuh, dingin-dingin, saat orang lagi enak-enaknya tidur itu berat, sab, wasyaqqah. Ya. Terus kemudian puasa. Itu taat itu juga, kalau enggak orang beriman ngapain sih?
kita ini nahan lapar sepanjang siang. Belum lagi sholat taraweh. Mau 11 rakaat atau 23 rakaat itu kan butuh kesabaran. Kalau bukan orang-orang yang khusyuk, itu lakabirah, syaqqah wa sa'bah. Sulit. Apalagi as-salat ala waktiha, syaqqah, sa'bah. Apalagi salatul jamaah fil masjid, syaqqah, sa'bah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Makanya kenapa illa 'alal khashi'in? Itu orang-orang yang munafik, orang-orang yang tidak beriman, merasa sholat itu sulit dan berat karena dia tidak melihat bahwa dalam sholat itu ada manfaatnya. Orang-orang munafik kan nggak melihat manfaat sholat. Orang-orang kafir kan nggak melihat ada manfaat di sholat. Orang yang tidak bisa melihat manfaat sesuatu, dia tidak akan mengerjakannya dengan sukarela. Kenapa kok ada kuli bongkok itu mau-maunya manggul beban yang sangat berat? Kenapa mau-maunya? Karena itulah penghidupannya. Kalau nggak begitu dia nggak bisa hidup. Karena itu pekerjaannya. Dia melihat bahwa dengan memanggul itu dapat manfaat. Ya toh? Manfaatnya adalah materi, duniawi. Nah, kalau orang tidak bisa melihat ada manfaat di dalam sholat, ya akan merasa sholatnya berat. Sulit. Kalau dia tidak bisa melihat bahwa di dalam sholat itu ada kebahagiaan, ya dia akan merasa sholatnya beban. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan apa? Allahumma ij'al qurrata aini fis shalah. Ya Allah, jadikanlah sholat itu sebagai penyejuk hati, penyejuk pandangan. Jadi Rasulullah memohon pada Allah agar sholat itu sesuatu yang mengenakan. Ya Bilal, arihni bis sholat, kata Rasul. Bilal, tolong tenang dengan sholat. Tenangkan kami dengan sholat. Nah, kalian ini merasa tenang gak dengan sholat? Kalau kamu belum merasa tenang dengan sholat, kalau kamu belum merasa enjoy dengan sholat, kalau kamu belum merasa ada manfaatnya di dalam sholat, pasti kamu akan merasakan sholat itu sulit dan berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Padahal sholat itu adalah wasailul falah wan najah. Hayya 'alas shalah. Kemudian apa? Hayya 'alal falah. As-shalah wasilatun lil falah. Hayya 'alas shalah, summa hayya 'alal falah. Nah, kalau orang nggak mau bahagia, ya pasti sholatnya malas-malesan. Orang kalau mau diajak bahagia kok nggak mau. Sholat itu Allah mengajakmu kepada kebahagiaan. Sholat itu Allah mengajakmu kepada kesuksesan. Sabar dalam hal taat, sabar untuk tidak berbuat yang menyimpang, maksiat, sabar kalau ditimpa musibah, dan berikutnya apa? Jadikanlah sholatmu sesuatu yang dapat menolongmu. Sholat itu adalah wasilah untuk najah. Sholat adalah wasilah untuk falah dunia wal akhirah. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholatuhu. Yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat apa? Sholatnya. Idza saluhat saluhal amalu kulluh.
Kalau sholatnya udah benar, maka biasanya pekerjaan yang lain benar. Wa idza fasadat fasadal amalu kulluh. Tapi kalau sholatnya udah gak benar, nah biasanya pekerjaan-pekerjaan yang lain pasti gak benar. Mafhum? Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanb. Muwaffaquna jami'an, muyassarun, mubarakun بالتوفيق والنجاح لكم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد